Lihat ini. Masing-masing zebra punya pola garis-garis unik, seperti manusia punya sidik jari unik masing-masing. Apa itu cuma mitos atau fakta? Bagaimana menurutmu? Itu benar. Garis-garis pada masing-masing zebra membentuk pola unik. Jadi, mustahil menemukan dua zebra yang sama persis. Pola hitam putih modis berfungsi sebagai ilusi optis untuk membuat bingung dan mengusir musuh utama mereka, predator dan serangga menyebalkan seperti lalat sese atau pikat. Zebra mungkin sadar mereka sangat keren karena mereka butuh waktu lama untuk membersihkan satu sama lain. Jadi, jika kamu melihat dua zebra berdekatan, mereka tidak saling menggigit. Itu rutinitas kecantikan ramah. Tidak seperti manusia, zebra tidak bisa menggaruk badannya dengan mudah. Jadi, mereka hanya menarik rambut rontok dari satu sama lain. Aku juga melakukan itu. Meskipun zebra hidup dalam kawanan, mereka biasanya membuat kelompok keluarga lebih kecil. Seorang jantan, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Pola garis-garis anggota kelompok itu berbeda-beda. Semua kelelawar buta. Kamu percaya? Tidak, itu cuma mitos. Ungkapan buta seperti kelelawar berasal dari asumsi bahwa kelelawar tidak bisa melihat dengan baik. Dahulu kala sebelum abad ke-21, orang-orang mengira kelelawar buta karena makhluk karismatik ini memiliki pola terbang yang aneh. Banyak kelelawar menggunakan ekolokasi untuk menunjukkan arah, tapi tetap mereka semua bisa melihat. Selanjutnya, lobster adalah makhluk monogami dan setia seumur hidup. Benar atau salah? Apa jawabanmu? Maaf, sudah merusak keromantisan itu. Tapi itu cuma mitos yang dipopulerkan acara TV terkenal. Kenyataannya, lobster bukan makhluk monogami. Lobster jantan dominan kawin dengan beberapa betina. Lalu, satu persatu mereka hilang dan muncul lagi di meja restoran dengan mentega cair. Tenang, dunia hewan masih punya makhluk romantis yang setia pada pasangannya seumur hidup. Misalnya, angsa, serigala abu-abu, berang-berang, elang botak, siamang. Kamu bisa terkena kutil saat memegang katak atau kodok. Bagaimana menurutmu tentang rumor ini? Itu mitos lama yang mungkin berhubungan dengan fakta bahwa kodok dan katak memiliki benjolan di kulit mereka. Jika dilihat, benjolan ini mirip kutil, tapi itu hanya kelenjar yang tak pernah mengeluarkan zat apapun yang bisa menyebabkan manusia terkena kutil. Tidak ada amfibi yang bisa membuatmu terkena kutil, tapi kamu bisa tertular dari manusia lain yang memilikinya dengan berjabat tangan. Lanjut, kura-kura tinggal di tempurung mereka, dan mereka bisa keluar kapanpun. Benar atau salah? Itu mitos. Kura-kura atau turtle dari dongeng dan kartun keluar dari tempurung kapanpun mereka mau. Tapi faktanya, berkata kura-kura tinggal di dalam tempurung seperti mengatakan manusia tinggal di kulit mereka. Tempurung bukan hanya ruang kosong terpisah yang berfungsi sebagai kostum. Meskipun kura-kura memasukkan kepala ke tempurung untuk perlindungan, sebenarnya itu adalah bagian utuh dari anatomi kura-kura. Lihat struktur kerangkanya. Tempurung menyambung pada tulang kerangka dan kura-kura tak bisa hidup tanpa itu. Sama halnya dengan kura-kura darat sejati atau tortoise. Satu perbedaan utama antara kura-kura dan kura-kura darat sejati adalah kura-kura darat sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di darat, sementara kura-kura lain bisa hidup di air. Itu sebabnya kura-kura punya tempurung lebih tipis dan dinamis air, sementara tempurung kura-kura darat lebih bulat dan berkubah. Selanjutnya, sidik jari koala tidak bisa dibedakan dari sidik jari manusia. Apa ini terdengar seperti fakta? Meskipun kedengarannya seperti karangan, faktanya itu benar. Jika kamu bandingkan sidik jari manusia dengan koala, kamu akan kesulitan melihat perbedaannya bahkan di bawah mikroskop. Saat ilmuwan menemukan ini, mereka memperingatkan polisi karena makhluk manis ini sangat mampu membuat bingung petugas forensik di TKP. Orang-orang pintar ini berkata ciri sidik jari koala baru-baru ini berkembang sendiri dalam sejarah evolusi mereka. Kerabat koala seperti kanguru dan wombat tidak memiliki ciri yang sama. Koala mungkin memiliki sidik jari rumit ini karena itu membantu mereka lebih mudah mencengkeram dedaunan dan ranting. Koala dikenal tukang makan yang sangat rewel. Faktanya, mereka lebih suka daun eukaliptus dengan umur tertentu.
Jari sensitif mereka mungkin berkembang sebagai alat untuk menemukan daun yang tepat dari teksturnya. Omong-omong, koala bukan satu-satunya mamalia yang punya sidik jari seperti manusia. Pola jari simpanse dan gorila juga cukup rumit. Siap lanjut ke rumor berikutnya? Burung unta memasukkan kepala ke pasir untuk sembunyi dari predator. Mitos atau fakta? Apa jawabanmu? Tidak, itu hanya mitos. Burung unta tidak memasukkan kepala ke pasir saat terancam. Faktanya, mereka tidak mengubur kepala mereka di dalam apapun. Mitos ini menyebar karena idiom terkenal to hide one's head in the sand atau mengabaikan bahaya. Kenyataannya, burung unta harus menggali lubang di pasir untuk telur mereka karena mereka burung yang tidak bisa terbang. Untuk memastikan telurnya terkena panas merata, burung unta memasukkan kepala ke sana untuk memutar telur dari waktu ke waktu. Tapi, burung unta punya mentalitas melarikan diri. Saat terancam, mereka bisa diam di pasir dan mematung, pura-pura mati. Ikan mas tidak bisa mengingat apapun lebih dari 1 detik. Apa bisa seburuk itu? Jika kamu sering berkata kamu punya ingatan seperti ikan mas sebagai alasan lupa hal penting, aku punya kabar buruk buat kamu. Beberapa penelitian membuktikan bahwa ikan mas bisa ingat selama beberapa bulan, jika tidak lebih. Ilmuwan dari Universitas Israel melakukan eksperimen paling menggemaskan. Selama 1 bulan, mereka memutar musik klasik saat memberi makan ikan itu. Mereka percaya, latihan ini akan mengajari ikan untuk menghubungkan melodi dengan makanan. Dalam 5 bulan, setelah masa latihan berakhir, ikan itu masih antusias dan mulai mencari makanan setiap kali mendengar musik yang diputar sebelumnya. Ah, Mozart! Hei, mana makananku? Tidak jelas dari mana asal mitos ini atau kenapa ini sangat populer. Tapi beberapa orang berkata, itu berasal dari pemilik ikan mas karena mereka merasa bersalah telah menyimpannya di akuarium kecil. Kucing dan anjing buta warna. Apa pendapatmu? Itu tidak benar. Kucing dan anjing punya penglihatan warna yang jauh lebih baik dari yang kita kira. Mitos ini mungkin hanya pernyataan berlebihan dari fakta bahwa masing-masing hewan melihat warna secara berbeda dari manusia. Penelitian mengungkap bahwa anjing dan kucing bisa melihat dalam warna hijau dan biru. Mereka juga memiliki sel penginderaan cahaya, juga dikenal sebagai sel batang, yang lebih banyak daripada manusia. Artinya, kucing dan anjing bisa melihat jauh lebih baik di ruang bercahaya redup. Mata anjing memiliki lebih sedikit sel kerucut, sel penginderaan warna. Itu sebabnya ilmuwan percaya bahwa penglihatan warna rata-rata anjing hanya sekitar 1/7 kecerahan penglihatan warna manusia. Hiu hanya bisa bernapas dan hidup saat berenang. Apa ini fakta? Menurut kepercayaan salah populer, hiu bisa bernapas hanya saat bergerak karena berenang membantu mereka mendorong air dari insang mereka. Meskipun banyak jenis hiu dirancang seperti ini, banyak jenis lain, seperti hiu perawat penghuni laut dalam, tidak perlu berenang untuk memompa air kaya oksigen dari insang mereka. Sementara itu, semua hiu memang kekurangan gelembung renang. Jadi, jika berhenti berenang, mereka mungkin akan tenggelam. Tapi untungnya, badan hiu tidak bisa hancur karena tekanan. Itu sebabnya turun atau naik cepat aman untuk mereka. Berang-berang laut berpegangan tangan agar tidak terpisah saat tidur. Kamu percaya itu? Ya, itu benar. Itu memang menggemaskan, tapi faktanya cara tidur ini punya tujuan praktis. Ilmuwan mengatakan, berang-berang laut memiliki kebiasaan menggemaskan ini agar tetap dekat dengan pasangan mereka. Jika kamu memegang erat tangan pasangan berang-berangmu semalaman, itu akan mengurangi risiko dia kawin dengan jantan lain saat kamu tidur. Tidak tahu malu. Selain itu, berpegangan tangan membantu berang-berang melindungi diri dari predator karena mereka bisa menjauh dari daratan bersama-sama. Jika manusia menyentuh anak burung, induknya akan menelantarkannya. Mitos atau fakta? Bagaimana menurutmu? Untungnya itu cuma mitos. Faktanya, induk burung tidak mengenali anak mereka dari baunya. Jadi, silakan taruh kembali anak-anak burung itu ke sarangnya. Dan selalu pegang tangan pasangan berang-berangmu agar kamu tidak dimakan. Saran bagus,